Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat taufik hidayah serta hidayahnya dengan berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, menunaikan salat Jumat berjamaah. Teriring salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan ajaran dan tuntunannya, dengan harapan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Para jemaah sekalian, sebelum masuk ke waktu sholat Jumat ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantara yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Al-Mudim SPDI. Adapun untuk melatih insya Allah oleh Ustaz Al-Mudim. Selain itu, saya mengingatkan diri saya dan para jemaah sekalian, pada saatnya khotib dengan mimbar menyampaikan khutbahnya yang selesai, mohon di antara jemaah tidak ada yang bicara atau berkata-kata satu sama lain. Semoga kita mendapatkan kesempurnaan sholat Jumat kita dan akan tidak menjadi sia-sia. Selanjutnya kami ingin menyampaikan pendapatan promo infak Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.726.500. Kemudian infak wajib dari Ibu Ita Siswandi atau Ibu Buyung RT 01 RW 15 sebesar Rp300.000. Kami akan mengucapkan terima kasih atas infak saudara dan para jemaah sekalian, baik melalui infak parkir, promo, Jumat dan berbagai infak lainnya. Semoga senantiasa Allah memberikan pahala yang berlipat ganda di akhirat, Allah memberikan segala urusannya di dunia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kegiatan rutin Masjid Baitul Husna. Majelis Taklim ibu-ibu insyaallah pada hari Sabtu tanggal 16 September yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Budi Santoso SPDI dengan kajian hadis Arba'in Nawawi waktu pada sholat zuhur. Kemudian taklim subuh insyaallah pada hari Ahad 17 September yang akan dibimbing oleh Kiai Haji Fahmi Kamil LC dengan kajian fikih dengan rujuk pada kitab Al-Baqarah waktu pada sholat subuh. Selanjutnya taklim remaja pada hari Ahad 17 September pada sholat Isya yang akan dibimbing oleh Ustaz Haji Miftahul Mahmud GMA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Kemudian setiap hari Senin tafsir Al-Quran khusus untuk ibu-ibu dengan metode talaqi waktunya pada sholat asar. Kemudian zikir dan doa setiap hari Kamis malam Jumat waktu pada sholat maghrib.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh keberkahan ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman, wal Islam, nikmat sehat, walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga di sisa umur kita ini kita masih bisa mengabdikan diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita bisa mengukurkan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat pada diri khatib khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita selalu dan senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sabdanya, yusikul umamu an tuda'iya alaikum kama tuda'iya al-qalbu ila rahmatiha. Faqala qa'imun wa min qilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idin katsirun walakinnakum guna'un ka guna'is sayl wa la yamti'an billahi min suduri aduwakum al-mahamata minkum wa la yaqdifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Faqala qa'ilun ya Rasulullah wa mal wahnu. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sabdanya yang artinya, hampir terjadi keadaan di akhir zaman di mana umat-umat lain akan merumuni kalian sebagai umat Islam bagaikan orang-orang
ketika itu kami sedikit ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada saat itu kalian umat Islam jumlahnya banyak, tetapi banyaknya kalian bagaikan busa atau buih di lautan yang jumlahnya banyak tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa segan yang ada di dalam dada-dada musuh kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa penyakit al-wahan. Lalu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah penyakit yang menimpa umatku di akhir zaman ya Rasulullah? Yaitu wahan. Wahan adalah, beliau sampaikan, umatku di akhir zaman mengidap penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman umat Islam akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan menumpuk harta benda, jabatan dan lain sebagainya, sehingga dia lupa bahwa setelah kehidupan dunia nanti ada sebuah kehidupan yang abadi di akhirat kelak, yang semua kehidupan dunia ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh mencintai dunia, menumpuk harta benda dan lain sebagainya? Tentu saja Islam tidak melarang, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengingatkan kepada kita bahwa kegemerlapan dunia hari ini dengan kemegahannya jangan membuat silau diri kita, jangan membuat kita takjub dengan kemegahan dunia hari ini, karena kemegahan dan kegemerlapan dunia hari ini hanya sementara, bahwa nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal-amal ibadah kita. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, genggamlah dunia di tanganmu dan jangan masukkan dunia ke hati kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks hadis ini ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sebuah peristiwa perang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada para sahabatnya untuk tetap berada di tempatnya masing-masing di puncak-puncak gunung. Tiba-tiba peperangan terjadi dan di bawah puncak gunung sudah ada sahabat-sahabat yang hampir memenangkan peristiwa peperangan itu. Di dalam peristiwa perang tentunya ada harta rampasan perang. Nah, karena kegemerlapan harta rampasan perang ini, ada beberapa sahabat yang tidak mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemenangan yang sudah di depan mata akibat kegemerlapan harta yang membuat para sahabat silo, dia turun dari puncak-puncak gunung untuk berebut harta rampasan perang. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, yang beliau masih hidup bersama para sahabat, ada sebagian sahabat yang tergoda dengan kenikmatan dunia berupa harta benda. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, umat akhir zaman, jangan sampai kita tergoda oleh kenikmatan dunia yang hanya sifatnya sementara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman, dunia ini adalah tempat ladang ibadah untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, harta benda yang ia miliki akan ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang imannya tidak kuat, ia akan tergelincir kepada kecintaan dunia yang berlebihan. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dunia yang hari ini
kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat At-Takasur? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Yang artinya begitu banyak kaum muslimin yang mengisi kehidupannya untuk memburu dunia, hanya kenikmatan dan pernak-pernik dunia yang mengisi kepalanya, sehingga tanpa terasa ia telah melupakan akhirat, sehingga dengan kesibukan dunianya ia mengumpulkan harta, tiba-tiba dengan tidak sadar dia telah berada di liang kubur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla sawfa ta'lamun, janganlah kalian begitu. Dua kali Allah ingatkan, summa kalla sawfa ta'lamun, janganlah kalian melakukan hal yang demikian. Kita lihat dan kita introspeksi diri kita hari ini. Apakah kita begitu disibukkan oleh urusan-urusan dunia, urusan-urusan menumpuk harta dan lain sebagainya, sehingga kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah sudah ingatkan, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang demikian, karena hal yang demikian akan membawa kita kepada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun ingatkan kita di dalam sebuah ayatnya, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabtaqil fasada bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita manusia, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagiamu dan kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mempertegas kepada pesan Allah Subhanahu wa taala, dan diawali dengan kalimat wattaqi fima ataqallahu daral akhirah. Akhirat yang disebut Allah terlebih dahulu ketimbang dunia. Padahal kita hidup hari ini di dunia, itu mengindikasikan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita hidup di dunia, jangan lupa juga bagian hidup kita di dunia untuk bisa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menafsirkan ayat ini terbalik. Kita ibadah saja terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menyadari bahwa kehidupan ini dunia juga penting. Penting untuk kita mencari nafkah, penting untuk kita membiayai hidup keluarga kita. Itu semuanya juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi porsinya harus lebih besar. Ibadah akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah wajibkan kepada kita, jangan sampai kita tinggalkan. Yang benar-benar Allah perintahkan kepada kita, jangan benar-benar sampai kita melanggarnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah harta, jabatan, apa yang kita miliki nantinya akan meninggalkan kita, dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kita, sehingga
sehingga kita tidak terpengaruh oleh kemegahan dan kemewahan kehidupan dunia yang sementara. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minal tabi'in. Salatan daiman bidawamis samawati wal ardh. Amma ba'd. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il